renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat penuh. Engkau mengatur segala sesuatu dalam alam semesta ini. Dan kami hendak mengerti dan berterima kasih betapa berkat bila hidup kami diatur oleh Tuhan. Karena Engkau maha baik, maha bijak, maha kuasa. Semua yang Engkau atur itu hanya bermaksud semata-mata untuk menjadi kebaikan bagi kami juga. Ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, kiranya hari demi hari kami bertumbuh di dalam cinta kasih dan penyerahan kepada Tuhan, sehingga kami mau dengan sepenuh hati menyerahkan hidup kami, hidup bagi Tuhan, karena Engkau sudah membeli kami menjadi milik-Mu melalui kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih atas kesempatan teduh, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baik untuk kami yang dewasa maupun untuk anak-anak di dalam kelas mereka. Berilah kami pencerahan supaya kami mengerti firman Tuhan dan mendapatkan berkat yang Engkau siapkan bagi kami yang hadir pada sore hari ini khususnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Injil Lukas, pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Lukas, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita membaca dengan berdiri bagian ini sebagai hormat kita kepada firman Tuhan. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita baca dengan bergantian, saya membaca ayat yang pertama, jemaat membaca ayat yang kedua bersama-sama. Begitu kita silih berganti sampai dengan ayat yang ke-11, nanti kita baca bersama-sama juga. Saya mulai pada ayat yang pertama. Lukas 5 ayat yang ke-1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan keluarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Bersama-sama, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerti serta melaksanakannya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Coba bayangkan, kalau pada suatu sore saudara pulang kerja, capek kan, sudah habis pulang kerja, sudah letih. Tadi di kantor juga ada persoalan. Saudara boleh mengarang-ngarang apa persoalannya. Barangkali saudara harus mengajukan satu presentasi di depan rekan-rekan kerja dan bos-bos, dan presentasi saudara nggak bagus, nggak memuaskan. Atau ada tugas yang harus saudara selesaikan, tetapi saudara tidak bisa memenuhi deadline-nya. Wah, pulang sudah capek, sudah sumpek sekali perasaannya karena gagal hari itu. Telepon berbunyi. Siapa? Pak Pendeta. Pak Pendeta telepon saudara. Apa kabar Pak Pendeta? Ada waktu enggak? Yuk ikut saya, temani saya. Kita kunjung ke rumah sakit, tengok orang yang sedang masuk ICU. Saudara rasa apa perasaan pada waktu itu? Udah pulang kerja, capek, perasaan sumpek karena tadi gagal di kantor. Dapat telepon, Pak Pendeta ajak pergi kunjung untuk suatu pelayanan. Saudara rasa apa? Haleluya, puji Tuhan? Atau, aduh, apa nggak bisa besok aja Pak? Ya. Saudara-saudara, mari kita bayangkan perasaan Petrus dan teman-temannya ketika pagi hari itu, bukan sore hari kalau mereka, pagi hari sebab mereka kerjanya malam. Shiftnya malam, kerja nangkap ikan malam hari, pulang, mereka sedang membersihkan jala, harus siap lagi untuk tugas nanti malam, karena pekerjaan mereka hari-hari sebagai penangkap ikan. Dan semalam mereka berhasil tangkap ikan tidak? Tidak. Sedang capek, udah ngantuk, mau cepat pulang istirahat untuk siap nanti malam lagi. Di pantai itu rame sekali. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke desa nelayan, saudara akan temukan seperti biasa saya perhatikan, nelayan-nelayan tuh nggak suka orang-orang asing tuh datang. Lihat, ya bikin ribut di pantai, sementara mereka sedang sibuk mungkin membersihkan perahu, membersihkan jala. Jala kalau habis dipakai itu berlubang-lubang karena nyangkut di karang. Ya, mereka harus tisi, jahit kembali jala itu supaya malam sudah bisa dipakai lagi. Mereka nggak suka orang-orang datang dan ngerusuhi mereka. Grecokin kata orang Jakarta, mengganggu saja. Pagi itu Tuhan Yesus ke tepi pantai danau tersebut dan orang banyak mengejar dia karena rindu mendengarkan firman Allah, mendengarkan khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Lalu ada 2 perahu di sana yang sedang kita ceritakan ini. Baru pulang dari pekerjaan semalam yang tidak berhasil. Mereka sedang membersihkan jala dan seluruh peralatan mereka. Lalu Tuhan Yesus karena didesak-desak orang sampai ke pinggir air, dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Kira-kira perasaan Simon Petrus itu bagaimana pada waktu itu? Senang? Wah, syukur Tuhan Yesus mau numpang duduk di perahuku. Saya membayangkan kemungkinan besar 99% Petrus merasa, aduh, kenapa ini bikin repot? Lalu habis itu sang penumpang tak diundang ini, penumpang tidak diundang, malah masih memerintahkan supaya tolong diangkat itu jangkarnya atau dilepaskan ikatannya, ulur talinya lebih jauh, dorong sedikit lebih jauh dari bibir pantai, baru lepas jangkar di situ. Karena aku mau khotbah dari atas perahumu ini. Tuhan mau pakai perahu Petrus sebagai mimbar. Saudara-saudara, saya yakin seperti sudah kita bayangkan, Petrus dan kawan-kawan sangat mungkin kurang rela, kurang sreg. Ya. Hari ini kita merenungkan satu tema. Saya minta maaf, tema itu saya modifikasi, saya kembangkan tidak persis seperti yang tercantum di buletin, tetapi mendapat majikan dan pekerjaan yang terbaik. Saudara lihat, Tuhan seperti seorang bos
yang sangat bertanggung jawab. Di dalam Injil, beberapa kali saudara perhatikan Tuhan Yesus kadang-kadang berlaku, sebetulnya dia orang yang diundang, tapi dia berlaku seperti tuan. Ketika dia diundang ke perjamuan kawin di Kana yang di Galilea, dia kan sebagai seorang yang diundang, bukan? Tapi sampai di perjamuan kawin itu, bagaimana sikap dan tindakan Tuhan? Dia seperti tuan rumah. Dia pergi ke belakang ketika orang-orang kehabisan air anggur, tidak ada anggur cadangan, Tuhan ke belakang lalu memberikan perintah, ngatur. Kalau saudara bikin acara di rumah, lalu orang yang diundang malah yang ngatur, saudara senang tidak? Tidak senang. Tetapi kalau Tuhan hadir, dia mengatur. Waktu kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dia diundang tidak bermaksud supaya dia sekedar diperlakukan seperti tamu. Tapi dia mau menjadi Tuhan di dalam hidupku dan hidupmu. Ini sedikit lain dari rata-rata. Kalau orang diundang itu harusnya menjadi tamu yang sopan, yang tahu aturan. Tetapi kalau Tuhan diundang, masuk dalam hatiku, dia tanya, kunci-kunci kamarmu yang lain mana? Tuhan mau semua kunci kamar, bukan cuma kamar tamu toh. Dia mau setiap kamar dia juga pegang kuncinya. Saya pernah satu hari diundang ke bangunan rohani di Ambarawa. Lalu saya diinapkan di rumah seorang jemaat. Saya sudah tiba di sana, tapi disuruh tunggu dulu di ruang tamu, saudara-saudara. Tuan rumah masuk ke dalam dulu. Saya pikir kenapa? Ya. Kemudian saya lupa ingat, kalau nggak salah saya coba-coba masuk ke dalam. Oh, dia lagi repot apa? Lagi repot lepaskan kalender-kalender yang gambarnya itu kurang senonoh. Karena ada Pak Pendeta datang. Ya, itu kalender-kalender mesti dilepaskan dulu. Tuhan mau waktu dia datang, dia menjadi Tuhan. Tapi ketika dia menjadi Tuhan, maka semua berbalik menjadi berkat. Itu maksud Tuhan. Ketika dia hadir di perjamuan kawin di Kana, dia seperti Tuhan. Dia perintahkan kepada pelayan-pelayan itu di dapur, isi seluruh tempayan itu dengan air. Habis itu ciduklah dan sajikan dan bawa kepada kepala perjamuan, suruh dia icipi. Kok kamu ini undangan mengapa ngatur-ngatur? Tetapi kalau Tuhan mengatur, yang ada adalah hasilnya berkat. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Sekarang saudara lihat, Tuhan bilang kepada Petrus, ya, aku numpang di perahumu, lalu dia suruh jauhkan sedikit dari pantai. Selesai dia berkhotbah, apa yang Tuhan kerjakan? Dia berkata lagi kepada Petrus, seperti bos, dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Betul-betul bikin repot sekali. Petrus seorang nelayan yang berpengalaman, dia berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Maksud Petrus, kami ini nelayan yang sudah banyak makan asam garam di danau ini. Lahir sebagai anak nelayan. Kami tahu seluk-beluk danau ini. Dan kami biasa menangkap ikan pada malam hari. Kalau malam hari saya nggak dapat, bagaimana bisa siang-siang bolong bisa dapat? Dan yang memerintahkan ini siapa? Tuhan Yesus. Anak siapa? Anak Yusuf. Yusuf itu siapa? Tukang kayu dari Nazaret. Yang benar, kamu anak dusun, anak gunung, mau ngatur kami anak nelayan. Tetapi Petrus berkata, namun karena engkau yang berkata-kata, engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di dalam ayat yang kelima, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan guru, sebetulnya itu satu istilah yang khusus dipakai oleh Lukas, yaitu master. Master yang berarti bos, yang berarti supervisor, yang berarti majikan, yang berarti tuan pemilik. Jadi Petrus rupanya karena tadi dia duduk di perahu sambil nunggu Tuhan Yesus khotbah, dia juga tentu nguping mendengarkan khotbah Tuhan Yesus dan mulai timbul suatu pengertian yang membangkitkan iman di dalam hati Petrus.
orang ini bukan orang sembarangan. Kata-katanya sangat dalam, berhikmat, dan powerful, berkuasa. Dan Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu maksudnya timbul karena firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan lewat telinga. Kita mengerti, lalu pengertian itu menumbuhkan iman. Itulah yang ada di dalam diri Petrus. Menurut rasionya, perintah Tuhan ini tidak masuk akal. Tetapi karena engkau yang berkata-kata, oke, aku lakukan juga. Meskipun aku rasanya enggan, ogah-ogahan. Dia mengangkat jangkar, menolak perahunya ke tempat yang dalam, dan menebarkan jala. Saya membaca di buku-buku latar belakang Perjanjian Baru. Umumnya nelayan-nelayan pada waktu itu menggunakan jala tebar. Bukan jaring seperti yang biasa dikenal sekarang, yaitu jaring seperti net badminton yang digelar, dipasang di dalam air. Tetapi jala lempar, yang kalau dilempar berbentuk sudah bulat gitu, seperti kerucut seluruhnya. Dan biasanya orang menggunakan jala lempar itu di perairan yang dalam atau di perairan yang dangkal, saudara-saudara? Di perairan yang agak dangkal. Sebab kalau dalam, sebelum timah-timah di sekitar jaring jala itu mencapai dasar untuk mengurung ikan, dia sudah kuncup lebih dulu dan ikan-ikan lebih dulu lari di bawah jala itu, tidak bisa tangkap. Tapi Tuhan memerintahkan menangkap ikan di air yang dalam. Ini sudah hal yang aneh lagi bagi Petrus. Tapi Petrus nurut. Dan waktu dia menurut, saudara-saudara, lalu dia berhasil menangkap ikan yang banyak sekali. Di dalam bacaan kita tadi kita sudah mendengar, sampai dia harus panggil teman dari perahu yang lain. Dan 2 perahu mengisi ikan itu, sampai 2 perahu hampir tenggelam. Saudara bayangkan betapa syaratnya hasil penangkapan tersebut. Di sini kita belajar, Tuhan Yesus sungguh seorang majikan yang bertanggung jawab. Kalau kita menerima Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai bos kita, dan nurut kepadanya, saudara-saudara, Dia akan memberikan kompensasi kepada kita atas semua yang Dia pinjam. Tuhan merepotkan Simon tadi. Simon sudah capek, mau cepat istirahat, tapi masih dipinjam perahunya. Dia nggak sempat lagi membersihkan jalannya. Nanti sore aku berangkat pergi menangkap ikan, bagaimana? Jaringku belum aku tambal. Karena Engkau Tuhan memakai perahuku dan meminjam waktuku. Tetapi Tuhan memperlihatkan di sini sebagai seorang majikan yang bertanggung jawab, saudara-saudara. Dia tidak pernah berhutang. Kalau dia pinjam, dia kembalikan. Dan dia kembalikan lipat-lipat ganda. Ingat, pada satu kali sesudah Tuhan Yesus berkhotbah, ribuan orang mengikut dia mendengar dia berkhotbah dari pagi sampai matahari terbenam. Jauh dari mana-mana. Dan pada waktu itu orang biasanya mencukupi kebutuhan sehari-hari, semuanya itu self-supporting. Buat sendiri. Nggak ada itu pergi ke grocery store, pergi ke supermarket, nggak ada. Semua harus buat sendiri. Jadi orang-orang ini sudah ikut dengar Tuhan Yesus khotbah sampai sore hari dan mereka belum makan. Siang tadi tidak lunch dan sekarang sudah menjelang dinner. Sudah 2 kali waktu makan mereka tidak makan. Kalau mereka pulang ke rumah untuk makan, mereka bisa pingsan di tengah jalan. Tuhan yang baik, Dia bertanggung jawab. Orang-orang ini sudah memberikan waktu mereka untuk mendengarkan firman Tuhan yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memperhatikan mereka. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berilah mereka makan. Murid-muridnya itu kurang lebih sama seperti kita. Kalau ada program apa-apa, yang nomor 1 dipikir itu apa? Duit. Program berapa anggarannya? Kasih makan ribuan orang, ya. Mereka itu cepat sekali kalkulator yang hitung, cok swipuannya. Wah, 200 dinar juga nggak cukup Tuhan. Bagaimana kasih makan begini banyak orang? Andai kan punya uang pun mau beli di mana? Tidak ada toko, bukan? Di gunung itu mau cari makan di mana? Lalu ada seorang bocah. Punya berapa roti? Jangan terbalik. 5 roti, 2 ikan. Bukan 2 roti, 5 ikan ya. 5 roti,
2 ikan. Dan lebih-lebih bukan 5.000 roti, 2.000 ikan. Betul? Ada teolog-teolog yang gak percaya mujizat. Dia berkata, nih catatan Alkitab keliru nih. Mestinya bukan 5 roti 2 ikan. Tapi 5.000 roti 2.000 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Ya kenyang bukan? Itu bukan mujizat. No. Anak ini tadi diberikan bekal oleh ibunya untuk pergi. 5 roti 2 ikan. Dia berikan. Dia bilang kepada Andreas, aku punya 5 roti 2 ikan. Lalu Andreas bawa kepada Tuhan. Ini ada anak kecil punya 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang, that's okay. 5 roti 2 ikan juga oke. Tuhan pakai 5 roti 2 ikan. Dan ketika 5 roti 2 ikan diserahkan kepada Tuhan, anak itu gak makan. Habis semua, betul? Bekalnya. Tetapi sesudah itu 5 roti 2 ikan jadi berapa? Mengenyangkan 5.000 orang. Sesudah itu masih sisa 12 bakul. Saudara lihat, mengerti apa maksudnya mujizat Tuhan Yesus? Dia adalah majikan yang bertanggung jawab. Kalau dia minta sesuatu, dia tidak buat itu sia-sia atau malah kita jadi rugi, tapi dia akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Anak itu memberikan 5 roti 2 ikan. Dia pikir habis sudah, dia nggak punya apa-apa. No, dia makan lebih kenyang daripada yang disediakan oleh ibunya sendiri. Saudaraku, itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Hari ini kita kadang-kadang ekstra repot. Sudah capek, ibu-ibu masih lagi disodori jadwal untuk isi. Siapa yang mau sign up jadi meal provider? Aduh, masak apa ini? Sebentar Jun telepon Bu Ratna, masak apa nih? Pusing saudara-saudara. Saya setiap minggu berkhotbah sama seperti orang harus selalu menyediakan menu. Jadi saya bisa merasakan meskipun saya tidak masak, tapi saya menyiapkan khotbah. Satu hari Wira paling rajin selalu. Kalau mau mimpin, dia email saya, Pak Hengki, topik khotbah apa? Hari Rabu, hari Selasa dia sudah tulis, tanya saya topik khotbah apa? Padahal saya belum dapat inspirasi mau khotbah apa. Saya share kepada Wira, saya sedang jenuh, belum dapat topik. Wira bilang, oh baru tahu katanya. Jadi dia bilang, kalau begitu saya sekarang mau berdoa untuk Pak Hengki. Supaya setiap kali dapat inspirasi untuk bikin menu khotbah apa. Sama seperti ibu-ibu kalau dapat giliran mau masak, bingung masak apa. Enggak selalu punya inspirasi bukan? Kok bakmi lagi. Ya. Kok masak sop lagi. Masak itu capek loh saudara-saudara. Tetapi waktu kita kerja buat Tuhan, ingat itu. Ada berkat ekstra. Tuhan tidak pernah hutang. Dia selalu kembalikan lipat-lipat ganda. Apa itu? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Petrus adalah seorang nelayan. Petrus punya istri dan anak. Petrus butuh nafkah dan penghasilan. Mereka itu nelayan-nelayan bukan konglomerat yang punya maskapai armada perikanan. No, mereka itu nelayan-nelayan istilah sekarang bahasa Indonesia, nelayan gurem. Gurem itu bahasa Jawa itu kutu yang kecil-kecil. Jadi nelayan-nelayan kecil-kecil yang di bawah garis kemiskinan, saudara-saudara. Bukan farmer atau konglomerat yang kaya raya. Mereka butuh penghasilan hanya untuk sehari itu. Kalau hari ini mereka tidak dapat ikan, dapur mereka tidak berasap. Anak bini tidak makan. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan sudah pakai perahu Simon. Sudah ambil waktu Simon. Membuat dia tidak siap untuk nafkah nanti malam. Tuhan bilang, aku akan mencukupkan kebutuhan. Selalu konsisten. Oleh sebab itu Tuhan mengajar pada waktu dia mengajar berdoa. Sesudah ya Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dimuliakanlah namamu. Lalu apa? Doa berikut. Berilah murid-muridku ini, berilah kami pada hari ini makanan kami, rezeki kami yang secukupnya. Terjemahan bahasa Inggris, give us this day our daily bread. Just for today.
Allah sangat mengerti, saudara-saudara. Jangan khawatir akan nafkah kita. Jangan khawatir akan penghidupan kita. Tuhan berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir akan apa yang kamu pakai. Karena hidup lebih penting daripada makanan. Dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Kalau Tuhan masih memberikan hidup, tentu Dia memberikan makanan. Sebab makanan adalah butuh untuk melanjutkan hidup. Kalau kamu masih memiliki tubuh yang ada hidup di dalamnya, jangan khawatir akan pakaian. Tuhan akan menyediakan pakaian. Karena Dia masih memberikan hidup dan tubuh yang membutuhkan pakaian itu. Tuhan adalah majikan yang bertanggung jawab. Marilah kita mengerti hal ini. Simon, ketika dia kemudian melihat hal itu, ayat ke-8, apa yang menjadi respon Simon? Apakah kemudian dia berkata, aku dapat rezeki nomplok, nanti malam gak usah kerja, seminggu aku boleh tidur bangun, tidak usah melaut, tidak usah tangkap ikan. Karena ikan hasilnya berlimpah-limpah. Aku menjadi nelayan yang paling kaya minggu atau bulan ini. Apakah Simon berkata begitu? Ayat ke-8 bilang apa? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketika dia mendapat berkat berlimpah-limpah itu, Simon malah menyadari keadaan dirinya. Saya membaca sebuah buku cerita-cerita Alkitab Perjanjian Baru. Saya cari-cari terjemahan bahasa Inggris, tidak ada. Buku ini bagus sekali. Kalau ada, pasti anak-anak saudara akan mendapat berkat dari buku ini. Sedangkan kita orang dewasa membaca buku itu selalu mendapatkan inspirasi. Buku ini ditulis oleh seorang Belanda bernama Anne de Vries. Dia sangat dalam sekali berimajinasi. Mengapa Petrus merasa diri begitu berdosa di depan Tuhan? Ketika dia melihat hasil yang begitu banyak, dia makin sadar, orang ini orang luar biasa. Apakah dia bisa melihat isi danau ini? Apakah dia tahu di mana ikan-ikan itu berkumpul? Kalau dia bisa melihat isi danau ini, kalau begitu, tentu dia tahu isi hatiku. Tadi aku ngedumel di dalam hati. Waktu dia numpang pinjam perahuku, aku bilang macam-macam aja orang ini. Tapi karena dia berwibawa, aku segan. Tapi sebetulnya dia keki juga, Simon. Aduh, padahal orang ini memberkati aku. Saudara, pernahkah kita sebetulnya menggerutu kepada Tuhan? Kita berhitungan kepada Tuhan. Kita bilang, too much Tuhan. Terlalu banyak engkau nih. Macam-macam selalu tuntutanmu. Gak habis-habis. Begitukah kita menggerutu kepada Tuhan? He knows. Dia tahu. Itu yang membuat Petrus merasa, aku ini tidak layak. Aku orang berdosa. Kedua, waktu Petrus melihat hasil begitu berlimpah-limpah, lalu dia melihat dirinya. Seperti sebuah lagu mengatakan, who am I? Siapakah aku ini? Sehingga engkau memperhatikan aku Tuhan. Siapakah aku ini? Sehingga engkau memberkati aku. Siapakah aku sehingga engkau yang begitu maha kuasa memilih perahuku? Mengapa aku yang kau pilih? Mengapa bukan yang lain? Dia merasa ketidaklayakannya. Marilah saudara, waktu kita menerima berkat Tuhan, jangan kita merasa kita deserve for it. Kita itu layak mendapatkan itu. No. Marilah lihat perjalanan hidupmu dan hidupku. Saya tidak bisa mengerti banyak mengenai saudara. Tapi saya tahu keadaan saya. Siapakah saya sehingga Tuhan membawa saya sekeluarga ke Amerika? Saya tidak pernah merencanakan. Saya sudah berulang kali cerita. Dengan sekejap saja, Tuhan bisa mengatur jalan hidup saya seperti begitu. Lalu kemarin di dalam acara persekutuan saya baru share di dalam Bible study bagaimana Tuhan mengatur status imigrasi kami lewat lubang-lubang jarum. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak mungkin saya mendapatkan status sebagai permanent resident di sini. Karena
Petugas imigrasi mengatakan, kamu melakukan beberapa kali kesalahan dalam prosedur imigrasi. Kamu bisa didinai. Tetapi Tuhan mengatur semuanya. Termasuk orang yang saya jumpai sebagai petugas imigrasi itu adalah seorang yang ternyata kenal dengan seorang classmate saya. Dan begitu akrab kami jadinya, kemudian saya dengan dia memberikan saya telepon pribadinya dan selanjutnya dan sebagainya. Dia yang membuat laporan mengenai status imigrasi saya. Itu bukan kita yang mengatur. Hanya dia yang bisa mengatur. Amin, saudara-saudara. Mengapa Tuhan mengatur itu semua untuk saya? Apa hebatnya saya ini? Siapakah saya? Bukan? Saudara bisa menerjemahkan itu dalam riwayat saudara. Saya mengenal riwayat Jan dan Jun. Mereka share kepada saya. Mereka sedang seperti telur di ujung tanduk. Di Kansas tidak ada harapan. Mereka pindah ke sini. Dan Tuhan bisa membuka step by step untuk Jan. Sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan perusahaan itu mau mensponsori dia. Apakah hebatnya? No. Don't take it for granted, saudara-saudara. Dan jangan merasa kita begitu layak. Marilah kita selalu ketika mendapat berkat Tuhan, kita malah menjadi semakin mengenal diri dan membuat kita menjadi humble. Bukan menjadi, tuh lihat Tuhan berkati aku. No. Humble yourself dan myself before God. Makin rendah hati. Seperti Petrus. Aku ini orang berdosa. Mengapa engkau memberkati aku? Itu maksudnya kalau ketika dia berkata, tinggalkanlah aku. Bukan maksudnya dia mau mengusir Tuhan. Tapi dia merasa dirinya undeserved. Aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak. Aku orang rendah. Aku orang hina. Mengapa engkau mengasihi aku? Saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Luar biasa. Melampaui segala akal. Bukan karena kebolehan-kebolehan kita. Kalau kita berujar, haleluya. Marilah dengan segenap hati kita memuliakan nama Tuhan. Dan saudara lihat, bos ini, dia tidak memandang remeh kesadaran kita akan diri kita. Dia menepuk dada, menepuk bahu Petrus, atau mungkin mengusap kepala Petrus dan berkata, "Oke, Simon, no worries, oke? Jangan takut, jangan khawatir. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Mengapa aku memberkati engkau, Simon? Selain untuk mencukupi kebutuhanmu hari ini, juga terlebih lagi, supaya engkau mengenal siapakah aku. Berikutnya, supaya kamu menemukan pekerjaan yang lebih baik, bahkan pekerjaan yang terbaik." Saudara perhatikan, siapakah Simon Petrus? Hanya seorang anak dusun nelayan. Seorang native di pinggir pantai Danau Galilea itu. Ayah ibunya adalah keluarga nelayan. Otomatis dia mewarisi pekerjaan itu menjadi seorang nelayan. Anaknya juga nanti akan menjadi nelayan. Turun-temurun adalah nelayan. Apa kerjaannya? Pagi-pagi bersihkan jala. Sore hari melaut lagi menangkap ikan. Cukup hanya untuk hari lepas hari. Dari umur mungkin 20-an menangkap ikan. Sampai nanti retire barangkali umur 60-70, orang-orang dulu masih sehat, masih tangkap ikan. Habis itu umur 80 sudah enggak kuat. 90 sudah makin sakit-sakitan. Kemudian meninggal dunia sebagai apa? Sebagai nelayan kawakan. That's it. Cuma itu. Habis sudah. Saudara dan saya perhatikan orang kerja sehari-hari. Saya kadang-kadang perhatikan Chinese itu rajinnya luar biasa. Orang-orang yang kerja restoran. Satu hari Agus dan Dewi ajak saya. Ada satu tempat makan bakmi yang top sekali. Sampai ngantri di Auckland. Bu Ratna tuh hobinya makan noodles. Jadi kita pergi ngelakoni ke Auckland. Betul ngantri, saudara mau makannya mesti tunggu dulu. Lalu baru dapat meja. Dewi dan Agus cerita. Kios bakmi itu dari dulu sampai sekarang cuma besarnya seperti itu. Ya. Ramenya dari dulu ya sampai sekarang seperti itu. Encimnya dari dulu sampai sekarang ya encim yang itu. Kata Agus dan Dewi.
Ya, dia dari situ setiap hari dan bantu yang lain, bantu pegawai yang lain melihat customer yang datang sudah pesan belum, pesan apa. Encim ini dulu tentu lebih muda, sekarang tentu sudah lebih tua. Cuma kerjanya ngurusi rumah makan bakmi itu. Ya, dia akan mati sebagai bekas pemilik kios bakmi. So what? Habis itu apa? Saya pikir orang-orang itu rajin setiap hari cuma untuk uang. Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya adalah selalu melihat restorannya selalu penuh sesak. Dia senang kalau setiap hari lihat uang bertumpuk-tumpuk. Cuma itu. Memangnya kalau sudah punya uang bertumpuk-tumpuk, lantas mau apa? Kamu mati bisa bawa berapa banyak? Selembar, sepotong, setengah, seupil pun tidak bisa bawa. Betul? Tinggalkan semua. Untuk apa seperti itu? Itulah namanya pekerjaan dunia yang fana, yang sementara. Memang saudara bisa beli mobil baru, bisa bayar mortgage rumah, bisa beli baju dan semua yang saudara suka. So what? Habis itu cuma lewat begitu saja. Kebahagiaannya cuma sementara. Tuhan melihat kepada manusia. Dia melihat Petrus. Aku memberikan kepadamu pekerjaan yang lebih baik, bahkan pekerjaan yang terbaik. Kamu tangkap ikan untuk kamu bikin mati, bukan? Tangkap keluar dari air, ikan itu mati. Kemudian kamu jual, sudah selesai. Aku akan buat kamu menjadi penjala manusia. Bukan untuk mematikan, tetapi untuk menghidupkan. Bukan hanya dengan ikan-ikan itu membuat orang melanjutkan hidup dari hari ke hari karena makan ikan, tapi aku akan membuat kamu penjala manusia, membawa manusia ke dalam kehidupan yang kekal. Bahagia di dunia sampai ke dalam sorga. Saudara lihat, Petrus karena mengalami peristiwa ini, Tuhan katakan aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Beberapa tahun kemudian, sesudah Tuhan Yesus mati di salib, naik ke surga, mengirimkan Roh Kudus, orang yang sama ini, Simon si nelayan dari desa di Galilea, menjadi Petrus, lalu dia berkhotbah. Apa hasilnya? Berapa orang bertobat, saudara-saudara? 3.000 orang bertobat satu kali khotbah. Luar biasa tidak? Hari ini khotbah 3.000 kali, 3 orang belum tentu bertobat. Petrus khotbah 1 kali, 3.000 orang bertobat. Dia menjadi penjala manusia. Lalu namanya ada di dalam Alkitab. Ada satu surat ditulis atas nama Petrus. 1 Petrus, 2 Petrus. Nama Petrus menjadi nama yang harum. Karena apa? Karena dia kenal majikan yang bertanggung jawab itu. Dan dia melayani majikan tersebut. Ayat yang ke-11. Heran sekali. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca ayat 11 bersama-sama. 2, 3. Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Tadi kerja buat cari ikan. Sekarang sudah dapat ikan begitu banyak. Apa yang dia buat dengan ikan-ikan itu? Dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, bukan berarti penutup khotbah ini mengatakan besok tulis resign paper, resign letter ke kantor, resign semua, masuk semua rame-rame ke seminari Alkitab, ke sekolah teologi. Bukan begitu. Tetapi marilah saudara mengerti bahwa di tengah posisi saudara sekarang, apapun juga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang employee di kantor, saudara bekerja, tapi bekerja tidak hanya untuk urusan yang fana. Pikiran saudara jangan terus-menerus penuh hanya dengan urusan bagaimana mendapatkan uang dan pekerjaan yang lebih baik. No, lebih dari itu, saudara pikir apa yang aku bisa lakukan lebih baik untuk majikanku ini. Supaya hidupku
tidak sia-sia seperti encim di kios bakmi tadi, muter begitu saja. Tetapi saudara hidup mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal. Membuat kita tidak pernah menyesali hidup kita. Waktu kita meninggalkan dunia nanti, kita tahu, aku tidak bisa bawa apapun yang aku hasilkan dalam bentuk materi di dunia. Tetapi aku pulang tidak dengan tangan kosong. Ada sesuatu sampai kekekalan, aku akan lihat hasilnya. Beberapa tahun lalu, Wira pernah pimpin satu drama dengan satu iringan lagu yang berkata, thank you. Lagu itu, ada orang-orang di sorga. Ketika kita sampai ke sana, ada orang yang datang menyapa kita. Hai Pak Hengki, hai Wilton, hai Wira, hai Jan. Siapa kamu? Aku tidak tahu. Lupakah engkau dengan aku? Aku adalah anak yang dulu engkau ajar di sekolah minggu. Karena engkau mengajar aku di sekolah minggu, aku sekarang ada di sini. Thank you. Aku adalah orang yang engkau kunjungi. Aku adalah orang yang engkau sapa di supermarket sama sesama orang Indonesia. Lalu engkau perkenalkan Grassroots Community. Oleh karena itu, aku sekarang ada di sorga. Saudara lihat, kalau saudara care kepada pekerjaan Tuhan, saudara akan seperti Simon Petrus, menjadi penjala manusia. Hidupmu tidak sia-sia. Tidak berhenti di ukuran tanah 2 kali 1 meter persegi. Tapi berlanjut terus sampai ke dalam kekekalan. Membawa hasil kehidupan sampai ke sorga. Amin saudara-saudara. Mari kita terus belajar mengenal, mencintai majikan yang terbaik. Mendapatkan rekan kerja dalam kehidupan kita. Bergandeng tangan bersama dengan dia berjalan. Dalam kehidupan sehari-hari. Mengerjakan segala sesuatu. Dengan berorientasi kepada dia. Dan bawa hasil demi namanya. Berdasarkan perintah-perintah firman Tuhan. Yang bernilai kekal. Ingatlah itu. Saya rindu semakin banyak orang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Entah apapun juga. Bahkan sekedar cuma membenahi Alkitab. Mengisi buletin di dalamnya. Untuk disiapkan bagi setiap orang yang datang. Untuk menjadi penyambut di depan pintu. Untuk menjadi orang yang membawakan air minum untuk pengkhotbah. Dan yang lain-lain. Asal semuanya dikerjakan karena mencintai Tuhan itu. Itu bernilai kekal. Amin saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan kami. Dan waktu Engkau menciptakan manusia, Engkau memberikan di dalam diri manusia roh yang kekal. Oleh sebab itulah Engkau datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, menebus manusia, supaya jangan binasa di dalam kekekalan karena dosa, melainkan supaya beroleh hidup yang kekal, supaya hidup bukan cuma untuk perkara-perkara yang sementara di dunia ini, tetapi supaya bisa berlanjut sampai ke dalam kekekalan yang bahagia selama-lamanya. Karena Engkau menciptakan kami untuk kebahagiaan yang kekal itu. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau mau peduli kepada kami. Dengan berbagai cara Engkau memanggil kami. Dengan berbagai cara Engkau menggamit, mengikut sertakan kami dalam pekerjaan-Mu yang bernilai kekal. Seperti Engkau numpang di perahu Petrus. Bukan untuk merepotkan Petrus. Meskipun memang repot. Tetapi untuk memberikan nilai ke dalam kehidupan Petrus. Yang jauh lebih bernilai daripada sekedar hari lepas hari. Dalam satu lingkaran yang begitu-begitu saja. Hidup rutin hanya untuk perkara-perkara dunia.
Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Kami mau ingat baik-baik bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan untuk Tuhan, bersama Tuhan, karena perintah Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hamba bersyukur karena Engkau sudah memimpin hamba meninggalkan cita-cita hamba untuk mengikuti pimpinan Tuhan, menempuh jalan hidup melayani Tuhan. Karena itu tidak sia-sia. Hamba bersyukur untuk setiap jemaat di Graceful Community, untuk setiap rekan-rekan kerja yang boleh bersama-sama di tengah kesibukan mereka, di tengah jadwal tugas yang padat, dikejar oleh agenda, deadline, dan segala macam persaingan yang ketat, kehidupan ekonomi yang sulit, mereka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hamba mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang tidak kami ketahui, tetapi berdoa untuk kami. Berdoa untuk hamba. Berdoa untuk saudara-saudaraku ini. Kami mengucap syukur untuk mereka. Satu hari di sorga, kelak kami akan melihat ada encim-encim, oma-oma, ibu-ibu, para bapak-bapak yang tua, yang seperti tidak berfungsi apa-apa di gereja. Tetapi ternyata mereka mendapat mahkota yang mulia. Karena mereka berdoa di belakang layar mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan, jadikanlah setiap orang domba-domba yang Kau percayakan kepadaku ini orang-orang yang peduli kepada pekerjaan Tuhan. Supaya hidup mereka tidak sia-sia hanya untuk dunia saja. Terima kasih karena Engkau adalah majikan yang terbaik. Dan Kau menyediakan bagi kami pekerjaan yang juga terbaik. Dimuliakanlah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.